Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman, nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 Raw FM, Your Lifestyle, dan rekan Raw masih bersama Nada yang menemani ruang dengar Anda siang hari ini. Dan dalam obsesi obrolan seputar Sakofa Islami dengan tema Ramadan telah pergi, maka tetaplah menjadi umat Rabbani bukan umat Ramadhani. Dan dengan Ustazah Umu Ulia di sini kita sapa kembali. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan kita siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Sekarang kita membahas tentang bagaimana yang dikatakan istiqomah, kemudian urgensinya dan keutamaannya. Kalau dari sisi bahasa, secara etimologi dikatakan istiqomah itu kan dari bahasa Arab, sudah pasti ya, bahasa Arab istiqomah yastaqimu istiqomah, yang semakna dengan arti iktadalah, yang tadilu, yang tidalan, artinya lurus atau dikatakan seimbang. Itu dari sisi kita katakan dari bahasa, berarti dari kamus, itu dari kamus Al-Wasit. Kemudian kalau kita membahas terminologi berikutnya dari para imam, kita katakan para imam mengatakan yang pertama misalnya dari terminologi dari Ibnu Razak rahimahullah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan istiqomah itu apa? Menempuh jalan yang lurus, agama yang benar tanpa berbelok ke kanan maupun ke kiri, artinya dia tidak ada penyimpangan, dan hal itu mencakup segala bentuk ketaatan, baik yang zahir ataupun yang batin, dalam mengerjakan perintah dan juga dalam meninggalkan segala bentuk larangan. Ini dari kitab yang dikarang oleh Ibnu Razak, bab 1 halaman 510. Satu lagi dari Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan istiqomah adalah senantiasa berpegang teguh pada perintah Allah Ta'ala, baik itu dalam mengerjakan ketaatan ataupun dalam meninggalkan larangan. Ini dalam kitab beliau Fathul Bari, saya sering juga mendengarkan kitab ini, halaman 257. Jadi artinya kita lihat di sini bahwa memang istiqomah itu memang bagaimana kita senantiasa bersungguh-sungguh, senantiasa berusaha penuh, berupaya benar-benar untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Dalam hal apa? Dalam segala hal apapun, dalam hal apapun secara zahir maupun secara batin. Dalam hal apa? Dalam hal ketaatan maupun dalam hal larangan, gitu kan. Makanya juga dikatakan dalam yang lain bahwa yang namanya kita istiqomah itu dikatakan kan, bagaimana kita dikatakan hai sumakunta, artinya pada kondisi apapun, bagaimanapun, dimanapun. Itu yang kita katakan dari pengertian istiqomah. Nah sekarang kita lihat kenapa kita memang harus istiqomah, karena memang ternyata istiqomah itu diperintahkan Allah, begitu kan, bahwa gambaran dikatakan merupakan perintah. Kita bisa melihat dari apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah misalnya, siapa saja yang bertekad meninggalkan maksiat pada bulan Ramadan saja tanpa memiliki tekad yang sama pada bulan yang lainnya, ia bukan seorang yang benar-benar bertobat. Nah artinya memang yang namanya istiqomah itu merupakan hal yang memang diperintahkan, begitu kan. Jadi kalau kita misalnya ada seseorang yang dia berjanji meninggalkan maksiat hanya Ramadan saja, itu memang mengatakan dia berarti bukan orang yang benar-benar bertobat. Atau dikatakan pada dalil yang lain bahwa amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keteguhan atau keistiqomahan. Suatu ketika Nabi SAW dimintai nasihat oleh seorang sahabat. Ini dari Sofyan bin Abdullah As-Saqafi. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah Anda. Rasul mengatakan apa kepada sahabat beliau tersebut? Rasul mengatakan bersabda, kul amantu billahi tsumastaqim. Nah, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Ini merupakan hadis riwayat Muslim. Dikatakan juga pada redaksi yang lain bahwa bagaimana digambarkan memang ini merupakan satu perintah bagaimana setelah kita mengatakan beriman amantu billah, kemudian apa yang berikutnya? Tsumastaqim. Ini merupakan fi'il amr. Kemudian beristiqomahlah. Dan ini merupakan pesan ataupun jawaban dari Rasulullah kepada sahabat tersebut. Atau kalau kita melihat dari dalil Al-Quran, Quran surah Al-Hadid surat Hud ayat 11 ayat 112, beristiqomahlah kamu di jalan yang benar sebagaimana kamu diperintahkan. Juga orang yang telah bertobat bersama kamu, janganlah kalian melampaui batas, sungguh dia maha melihat apa saja yang kalian kerjakan. Ini juga sama di Hud ayat 111 dikatakan berupa fi'il amar, fastaqim, beristiqomahlah kalian, kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan. Nah berarti kan ini merupakan firman Allah kepada Rasulullah. Kemudian
Ini merupakan perintah yang memang bahkan dikatakan janganlah kalian melampaui batas pada kalimat berikutnya. Sungguh Dia Maha melihat apa saja yang kalian kerjakan. Nah, kemudian kita melihat dari yang lain, apa janji Allah bagi mereka yang mau melaksanakan istiqomah, yang senantiasa istiqomah. Silahkan lihat dalam Quran surat Al-Fusilat atau surat yang ke-41 ayat yang ke-30. Allah jelas berfirman dalam ayat ini, sungguh orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka beristiqomah, kepada mereka malaikat akan turun dengan mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah pula merasa sedih, bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Masya Allah, begitu ya, janji Allah bagi mereka yang mau istiqomah, bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Siapa yang tidak mau surga, begitu ya? Pendapat obsesi semua pasti mau mengharapkan sekali mendapatkan memasuki surga Allah. Maka dari ayat ini dikatakan istiqomahlah, itu yang menjadi perintah Allah kepada kaum muslimin. Bahkan dikatakan juga orang yang dia istiqomah, maka apa? Dia tidak akan pernah merasa takut dan dia tidak akan pernah merasa sedih. Karena dikatakan di sini kalau beriman, janganlah kalian takut dan jangan pula merasa sedih. Ini malaikat yang turun kepada mereka mengatakan ini. Artinya istiqomah itu membuat mereka menjadi tidak gampang untuk takut, tidak gampang juga untuk merasa bersedih. Ini yang menjadi keutamaan orang-orang yang mereka mau melaksanakan keistiqomahan tersebut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kita merawat istiqomah. Karena istiqomah ini merupakan dalam hal adalah ketaatan, tidak bisa kita melepaskan yang namanya pembahasan ketakwaan. Maka cara yang pertama, bagaimana kita merawat yang namanya keistiqomah adalah mengingat kematian dan tempat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setiap muslim itu senantiasa menanamkan dalam dirinya bahwa yang namanya hidup ini adalah fana dan yang menjadi tujuannya adalah kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah mengingat kematian. Kenapa? Karena memang ini yang menjadi tujuan utama muslim, dia di dunia untuk kehidupan ke akhirat. Dan modalnya apa? Ketakwaan, hanya itu. Ketakwaan dia dalam menjalani kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di akhirat. Maka kita pernah membahas apa yang menjadi kunci ketakwaan itu bisa kita raih. Jadi ada salah satu tulisan dari seorang ulama mengatakan ada 5 M yang menjadi cara kita bisa meraih ketakwaan. Apa itu? Yang pertama, kita muahadah. Banyak-banyaklah mengingat janji dengan Allah. Janji yang paling mudah, iya karena wudu wa iya karena nasta'in. Minimal kita membacanya 17 kali sehari semalam. Kalau kita hanya sholat wajib saja. Itu janji, iya karena wudu hanya kepadamu lah ya Allah kami, iya karena wudu menyembah, wa iya karena nasta'in memohon pertolongan. Itu muahadah kita kepada Allah, janji kita kepada Allah. Kemudian mujahadah artinya apa? Mujahadah itu kita bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Setelah kita bersungguh-sungguh, apalagi muhasabah, hitung-hitung amal. Hari ini banyakkan dosa, banyakkan pahala enggak? Kalau banyakkan dosa, banyak-banyak istighfar, bertobat kepada Allah. Kalau banyakkan pahala, ya Allah terimalah pahalanya, terimalah amal ibadahku. Itu yang kita katakan muhasabah. Berikutnya apa? Muraqabah. Senantiasa dekatkan diri kita kepada Allah. Muraqabah dalam hal segala hal, dalam ketaatan, dalam kemaksiatan kita tinggalkan, dalam musibah kita bersabar. Berikutnya apa lagi? Muaqabah. Banyak-banyaklah kita memberikan sanksi kepada diri kita sendiri. Hari ini kita misalnya tidak sholat duha, besok harus sholat duha karena kemarin enggak, sekarang dobelkan. Hari ini saya enggak baca Al-Quran, harusnya baca Al-Quran, berarti besok dobelkan. Itu muaqabahnya itu jangan kita menzalimi diri sendiri gitu ya. Hari ini enggak puasa, besok enggak mau makan lah, itu enggak benar gitu ya. Karena muaqabah itu adalah sanksi yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Itu 5M cara kita meniti jalan menuju ketakwaan. Dan buktinya Allah menyatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 bahwa memang kita harus berusaha betul-betul mencapai yang namanya ketakwaan sampai akhir hayat. Dikatakan di ayat ini, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.
kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Artinya apa? Kita mengharapkan husnul khotimah, begitu kan, ketakwaan sampai dengan akhir hayat kita. Itu yang kita katakan bahwa memang modalnya adalah takwa. Artinya istiqomah itu adalah semata-mata dalam rangka ketakwaan kepada Allah. Dan nanti di yaumil kiamah akan banyak sekali penyesalan-penyesalan yang terjadi karena mereka dulu di dunia kenapa tidak melaksanakan ketakwaan, kenapa mereka melepaskan diri dari agama Allah. Salah satunya Quran surat As-Sajdah ayat 12. Alangkah ngerinya jika engkau melihat orang-orang berdosa itu menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka, seraya mereka berkata, duhai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, karena itu kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh, sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Nah, ini satu ayat saja yang kita katakan bagaimana ini Allah peringatkan kepada kita, nanti kita akan menyesal di yaumil kiamat. Maka janganlah menjadi orang yang menyesal, bersegeralah melaksanakan yang namanya amal soleh tersebut. Itu yang menjadi peringatannya. Itu yang pertama. Jadi mengingat kematian, kemudian tempat kembali adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan modalnya adalah takwa. Yang kedua, menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sebagai satu-satunya yang ditaati secara mutlak. Ini sudah kita katakan tadi di ayat di pembahasan muahadah tadi kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kita beribadah berarti mentaati Allah dalam hal apa? Dalam hal apapun. Satu hal yang harus kita pentingkan di hari ini, jangan pernah ada alasan kita. Misalnya